Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat semua ya. Satu kelas ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan perkuliahan yang ini bukan yang ke-10 ya. Pertemuan kita yang ke-10. Di mana dalam pertemuan kali ini atau sejak pertemuan sebelumnya kita lebih menitik beratkan pada praktek penggunaan tools editing untuk gambar atau mendesain gambar berbasis bitmap ya. Sebelumnya mungkin Anda sudah tahu ya, ini menggunakan Photoshop. Jadi sementara Anda menyaksikan video, Anda juga mempersiapkan atau meloading aplikasi Photoshop-nya. Bagaimana? Sudah dibuka laptopnya ataupun komputernya ya? Karena ini tidak cukup Anda melihat seperti di kuliah sebelumnya. Ini harus Anda praktekkan ya, dan akan ada tugas yang harus dikumpul, yaitu latihan-latihan yang telah saya sampaikan tutorialnya. Oke, siap ya? Buka Photoshop-nya kalau begitu ya. Nah, pada materi kita atau pertemuan kita kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana kita memainkan atau bekerja dengan memodifikasi background dan efek pada tipografi, cropping ya. Ini masih basic ya. Kemudian bagaimana merotate, memberikan efek sepia ataupun bentuk-bentuk lain daripada tag yang mungkin vertikal, horizontal ataupun melingkar ya. Baik, untuk itu kita langsung saja Anda buka Photoshop-nya ya. Oke, sebelum Anda masuk ke latihan berikutnya ya, latihan lanjutnya, yaitu ini adalah kemarin kita sudah latihan 1, 2, dan 3 ya. Berarti ini latihan yang keempat ya. Pertama adalah Anda membuka di sini file latihan yang mungkin kalau di Anda bisa ambil dari Google Classroom ya. Itu saya share Google Drive saya. Di situ file-file latihan ada ya. Anda tinggal mengambil saja, jadi tidak perlu repot nyari-nyari gambar. Nah, untuk di latihan 4 ini kita menggunakan gambar ini burung atau eagle ya, seperti ini. Nah, oke, sebentar lagi muncul. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika ini muncul, kemudian selanjutnya adalah dengan memberi atau menggunakan jendela background birunya. Caranya masih ingat? Caranya di sini background eraser. Kita nggak usah pakai lasso tool karena seperti di latihan 1. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, karena memang backgroundnya homogen, warnanya sama biru. Kalau warnanya bermacam-macam itu memang tidak bisa atau susah sekali dengan pakai background eraser tool atau magic eraser ya. Sekarang karena backgroundnya sama, maka ini bisa digunakan magic eraser. 1, 2, 3 klik. Nah, semua sudah hilang. Ini ada sedikit ya di sini. Nah, ini mungkin belum hilang semua. Nah, gitu ya. Oke, nah selanjutnya ya, kita bisa menggunakan gambar ini pada area kerja lain. Kita membuka file new ya. Ini ukurannya kita abaikan dulu seperti ini ya, diklik seperti ini. Nah, kemudian ya kita coba untuk mengcopy yang gambar burung tadi ya, tetapi kita coba untuk membuat
memodifikasi background ya. Background Anda lihat di sini klik ya. Kalau masih Anda ini ada gambar ember. Ini Paint ya. Di sini ada Paint buka tool, tapi bukan yang embernya yang kita pakai, tetapi Anda klik ya, Anda klik kayak gini. Kalau nggak keluar, klik sambil digeser dikit, namanya klik and drag. Kita ganti ke gradient tools ya, ke gradient tools seperti ini. Nah, maka itu akan di atas akan berbeda muncul ya, seperti ini. Ininya saya ganti tadi, makanya masih di Paint bucket tool, ini diganti jadi gradient tool ya. Kemudian ini saya misalkan yang berwarna-warni deh, pilih yang ini ya, pilih yang ini, saya tarik garis ke sini ya, maka akan keluar seperti ini ya, warna-warna apa namanya kayak kue lapis ya, kayak kue lapis. Nah, ini backgroundnya berarti sudah tidak polos lagi, jadi saya ulang lagi ya. Jadi di sini diklik, kalau memang tadinya masih ember, kita ganti jadi gradient tool. Caranya Anda klik, terus Anda geser dikit, klik, di drag, digeser dikit maka keluar ya, seperti ini ya. Terus kita tarik, kita drag, kita tahan ya, lepas. Nah, seperti ini gradient ya, gradient. Kemudian kita kopikan, coba kopinya adalah, caranya adalah select all ya, di sini di gambar ini select all ya. Jadi di sini kita klik Ctrl A ya, atau select all boleh ya. Bisa select all, ini Ctrl A, terus kita copy ya, copy seperti biasa lah. Kemudian kita buka yang file yang ini, kemudian kita paste. Nah, jadi gambar elangnya sudah ada di sini ya. Kemudian kita bisa menggunakan atau ya apa namanya teks ya, teks. Misalkan kita mau buat tipografi teks seperti ini ya, teks seperti ini horizontal ya. Misalkan diklik di sini, maka ini kita bisa atur hurufnya, fontnya. Misalkan mau yang besar, kita ganti jadi 36 misalkan, kita tulis elang gitu ya, nggak apa-apa ini geser. Nah, diklik ini, kemudian kita geser. Nah, seperti ini ya. Atau kita bisa menggunakan vertical tool, misalkan di sini, bahasa Inggrisnya apa, elang. Ini jangan, misalkan kalau kita mau merubah apa namanya warna dari tagnya, kita ganti di sini. Saya misalkan mau menggantinya dengan kuning ya, kuning arah sini, ganti, kita tulis eagle, eagle ya, seperti ini. Nah, misalkan seperti ini ya, oke. Nah, ini bisa. Atau nanti Anda boleh juga dikasih nama ya, dikasih nama. Nanti kalau di latihannya dikasih nama ya, di atasnya misalkan pakai nama gitu ya. Ini nggak kelihatan, kenapa? Karena kuning, backgroundnya kuning, makanya harus kontras. Kalau kita tarik pasti kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah ya, kemudian ini juga huruf ya, Anda lihat sebelah sini, Anda lihat elang gitu, kita bisa kasih style ya, kita bisa kasih style yang lain. Misalkan di apa namanya layer stylenya ya, layer stylenya kita munculkan, coba di Windows layer stylenya di apa, layer stylenya seperti ini ya. Ini ada juga tuh seperti ini, ada style seperti ini. Nah, jadi di style ini klik ini layarnya. Minggu lalu kita sudah bicarakan apa namanya konsep layering di Photoshop ya. Nah, ini adalah konsep dari layer 2, layer 3, layer dan seterusnya. Nah, pada posisi di layar elang kita bisa kasih style, misalkan seperti ini misalkan. Nah, itu kan akan jadi, atau jadi ini elangnya seperti itu ya, atau yang eagle, yang eagle-nya misalkan.
angle-nya jadi berwarna-warni, atau seperti ini, atau juga seperti ini ya. Anda bisa pilih lah ya, angle-nya seperti apa, background-nya gitu ya. Nah, silakan seperti itu. Jadi di style ini bisa bermacam-macam ya, bisa apa namanya, ada namanya, bisa stylenya ya, tapi Anda bisa pilih satu-satu lah ya. Di apa namanya, blending option juga sama ya, bisa juga di blending option gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini maka Anda bisa save ya, save jadi latihan ini menjadi latihan 4 ya. Latihan 4. Jadi di save. Nah, oke ya. Kalau Anda nanti ada tugasnya, yaitu mengirimkan ke Google Classroom, Anda cukup simpennya atau kirimnya file JPG-nya saja. Nggak usah PSD-nya karena lebih besar ya. Kalau file JPG-nya itu layarnya nanti sudah hilang, sudah tidak seperti ini ya. Jadi kalau kita buka di file latihan tadi ya, di file latihan tadi ya, di pelatihan Photoshop ya, di file latihan tadi misalkan latihan 1 nih ya, latihan 1. Nah, kalau kita buka di Photoshop, latihan 4, kalau yang PSD seperti ini. Kalau di latihan 4 yang ininya JPG, bedanya dengan yang PSD adalah kita akan melihat yang ini. Nah ya, yang JPG Anda lihat layarnya sudah menyatu, sementara kalau yang masih PSD masih terpisah. Jadi Anda tetap harus simpan dalam PSD dulu untuk bayar kerja. Jadi suatu saat Anda edit, Anda perlu ganti lagi, ini tinggal diganti lagi, misalkan namanya nggak Iwan, misalkan jadi Sonjaya misalkan. Gitu ya, gitu. Jadi gampang Anda simpan ya. Baik, seperti itu untuk latihan 4. Kita lanjutkan latihan berikutnya ya. Latihan berikutnya berarti latihan 5 ya. Oke, baik. Sekarang kita praktek latihan 5, yaitu tentang bagaimana meng-cropping suatu gambar, kemudian juga memberikan efek pada teks pada gambar atau memainkan tipografinya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan menggunakan file latihan yang ada di folder yang sudah saya share di Google Drive, yaitu Packation ya. Kalau Anda nggak ketemu Packation file itu, cari Pakation, pasti ketemu ya. Nah, misalkan ada gambar seperti ini, ada tiga. Ini biasanya mungkin ada 3 foto terus di scan jadi seperti ini. Nah, ini memang kalau yang suka ngerental scannya ya, rental ini lebih murah nih, 1 kali scan jadi cuma 1.000. Kalau di scan satu-satu gambar jadi 3.000. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau Anda butuh yang ini kita cropping. Caranya adalah seperti ini ya, diklik ini cropping ya, kemudian selanjutnya dimasukkan seperti ini ya, seperti ini. Nah, dipilih areanya yang akan kita crop, kemudian diklik yang ini aja ya, klik crop, oke crop. Nah, sementara ini kita mungkin kecil, kita perbesar dengan Ctrl T gitu ya, atau lebih tadi sebegini cukup. Selanjutnya saya ingin memberikan suatu tekstur ini, variasi daripada teks atau tipografi yang akan saya gunakan. Contohnya ini kan pantai, maka saya akan
ini jadi tekstur untuk tulisan Pantai Ancol misalnya, ya. Walaupun ini bukan Pantai Ancol ya. Nah, oke, caranya adalah Anda klik sini teks, tapi Anda pilih yang horizontal type mask tool. Jadi yang ketiga ya, dari atas 1, 2, 3 yang ini. Bukan yang horizontal type tool ya, bukan yang ini. Tapi yang ini. Oke. Diklik. Terus saya coba gunakan huruf-huruf yang gemuk, biasanya lebih ketara ya. Anda sini diklik ya. Di sini misalkan saya klik kayak gini. Nah, nanti seperti ini. Kalau kekecilan hurufnya mungkin disesuaikan, misalkan wah ini kayaknya segini nih kekecilan, 36 cukup lah misalkan. Pantai gitu ya, saya pilih pantai. Mau disambung boleh, tapi diturunin Pantai Ancol. Pantai Ancol. Nah, kayak gini. Setelah itu Anda klik ini, maka nah ini lihat nih, ada garis seperti ini ya. Anda juga bisa menggunakan setelah ini, misalnya tekstur yang ini ya, yang garis putus-putus kayak gini, yang berkedip-kedip. Ini sebenarnya saya mau ambil ini gambar ini. Caranya adalah di cut ya, edit cut. Terus saya bikin, nah ini seperti ini kan, tulisan pantainya. Saya juga bisa bikin yang baru. Nah, di sini ya, di tulisan sini yang baru nanti saya edit paste. Nah, tulisan Pantai Ancolnya jadi ada di situ ya, tekstur dengan tekstur air ya. Nah, saya rasa yang ini untuk latihan 5 cukup seperti ini. Coba Anda bervariasi. Misalnya Anda gambar api, tulisannya pemadam kebakaran teksnya, atau apa misalnya air yang terkait dengan air, Anda pakai ini gambar air gitu ya. Jadi tema dengan tipografinya matching gitu ya. Ya, seperti itu. Kita save jadi latihan ya. Latihan 5 ya. Ingat ya, tetap untuk menyimpannya tetap pakai PSD dulu. Jangan langsung JPEG. Karena apa? Kalau JPEG nanti mau dirubah lagi susah ya. Walaupun nanti misalkan saya minta kirim tugasnya dengan format JPG aja, ya nggak apa-apa. Nah, Anda bikin PSD-nya dulu, kemudian simpan JPEG-nya. Oke? Oke, baik ya. Selanjutnya adalah kita pasti tetap di Photoshop. Melanjutkan yaitu latihan 6. Latihan 6 ini tentang bagaimana merotasi gambar, membuat efek yang lebih artistik seperti efek sepia atau bentuk tag yang tidak hanya vertikal dan horizontal, tapi mungkin bisa melingkar, bergelombang, dan sebagainya. Oke, baik, untuk kita buka tetap tadi ya, packaging ya. Tadi mana packaging? Nah, ini ya. Nah, sekarang saya tidak akan menggunakan file yang ini, tetapi file yang ini. Jadi saya akan cropping dulu ya, cropping ini apa, file yang ini ya, seperti inilah kurang lebih apa segini, di crop ya, udah di crop seperti ini. Nah, tetapi ini terbalik nih ya, miring ya, harusnya ini kan bentuknya landscape bukan portrait ya, harusnya bentuknya melebar ya, bukan memanjang ke atas. Caranya kita rotate, kita putar. Di sini ada yang namanya image, ada image rotation. Nah, di sini ada 180, ada 90 cw, ada 90 ccw. Cw itu apa? Cw itu adalah clockwise ya, 90 derajat clockwise, artinya 90 derajat ke arah sama searah dengan jarum jam ya, bukan kiri kanan karena bingung juga nanti kiri kanan. Yang 90 ccw ada 90 derajat counter clockwise, artinya berlawanan dengan arah jarum jam atau berbalik dengan arah jarum jam. Nah, kurang lebih kalau ada gambar gini untuk dinormalkan harusnya apa? Pakai apa? Pakai 90 counter clockwise karena berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, seperti ini ya. Nah, ini udah betul gambarnya ya. Kan ini perahu nih, dari perahu. Kalau kita coba flip horizontal seperti apa?
Nah, itu mirroring ya, ke sana ya, beda. Kalau kita balikan lagi ya tadi, horizontal ke sana lagi, normal. Kalau kita flipnya vertikal, seperti apa? Nah, ini kebalik ya. Perahunya kebalik nih. Kita balikan lagi supaya enggak pusing. Nah, kayak gini. Oke. Kita akan menggunakan gambar ini ya. Kita perbesar, Ctrl T seperti biasa. Seperti ini. Nah, untuk membuat apa namanya gambar. Nah, sekarang saya ingin memberikan efek bahwa ini foto jadul atau foto lama ya. Tapi ini kan berbentuk atau fotonya foto berwarna ya. Harusnya foto kayak semacam hitam putih atau grayscale ya. Atau kita beri aksen foto yang warnanya sudah pudar ya. Nah, kita coba pakai image apa namanya ada adjustment ya, image adjustment ya, ada image adjustment, terus cari yang image saturation ya, seperti ini. Nah, image saturation, kemudian kita coba kasih nilai apa namanya, ini 92, kita edit ya 92, kemudian saturasinya kita buat 25 ya, ini ketik 25, kemudian likeness-nya tetap kasih 0, tapi ini dicentrang colorize-nya ya. Ini sorry, ini 92 ya, tadi makanya agak beda. Nah, ini 92, saturasi 25 ya. Kemudian nah ini colorize-nya di apa namanya dimainkan ya. Atau kita kalau masih kurang itu bisa dicoba-coba. Oh, ini misalkan seperti inilah 32 ya. Sorry, ini bukan 92, tapi 32. Anda bisa coba rubah-rubah yang enaknya seperti apa. Nah, ini 32 ya. Colorize-nya dicentrang seperti ini, jangan lupa diklik. Nah, ini kan kayak foto lama ya. Kayak foto lama. Ini efek sepia sih sebenarnya ya. Kemudian saya coba untuk membuat apa namanya, misalkan tulisan Arung Samudra gitu ya, Arung Samudra pakai horizontal type tool. Ininya saya kasih apa ya, warna biru lah ya, warna biru. Misalkan Arung Samudra. Ini kita bisa rubah lagi, kira-kira yang mana yang pas gitu ya. Untuk tipografinya kita sesuaikan ya. Ya, Anda bebas sih sebenarnya ya. Misalkan Arung Samudra. Nah, gitu ya misalnya. Nah, ini juga mungkin terlalu besar, kita turunkan seperti ini ya. Anda juga bisa memberikan efek pada tag, misalkan Arung Samudranya bentuknya bergelombang ya, bergelombang wave seperti ini. Nah, karena kan misalkan distorsinya seperti apa ya, seperti ini. Atau Anda bisa pakai yang flag. Nah, gitu. Flag ini tuh distorsinya seperti ini. Nah, gitu ya. Mungkin bisa divariasikan seperti ini. Arung Samudra. Nah, gitu ya. Ini bergelombang. Jadi bergelombang ya, seperti tadi. Nah, kemudian kita juga bisa membuat efek-efek yang lain ya. Efek-efek yang lain. Oke, baik. Selanjutnya adalah saya selain akan memberikan tadi efek bergelombang,
Bisa juga kita memberikan variasi-variasi tag lain, misalkan melingkar 180 derajat seperti kayak tulisan di stempel gitu ya, bisa. Nah, caranya adalah kita membuatnya dengan cara pen tool. Ada di sini ya, klik pen tool seperti ini. Pen tool. Kemudian pen tool kita klik ya, memberikan ini, kemudian kita lihat ini langsung, sebenarnya bisa langsung ke gambar di sini elif. Jadi kalau ada masih kotak, misalkan seperti ini, Anda klik sambil geser Exlip tool ya, tool, dan jangan lupa ininya dalam kondisi pad ya, bukan shape tapi pad, karena kita mau ambil jalurnya saja ya. Kemudian kita klik dan tahan di sini, buatlah lingkaran, kurang lebih lingkaran ya, seperti ini. Nah, ketika diklik udah selesai membuat lingkaran, kita lepas. Nah, kemudian coba kita buat tulisan dengan horizontal type tool ya. Nah, kita arahkan ke sini. Kita kenakan pada garisnya, garis lingkaran ini. Jangan di luar atau di dalam, tapi pas persis di garisnya. Nanti akan berubah nih kursornya jadi begini. Nah, setelah begini akan kita coba tulis dengan cara diklik. Misalkan ininya kurang besar, misalkan silahkan jadi 36, misalkan saya tulis tempo dulu, tempo udah, nah ya kan, biar seperti zaman dulu banget gitu ya. Jadi ini bisa juga diklik setelah selesai seperti ini. Nah, ini juga bisa kita coba ya, kita bisa kecilkan juga, atau kita mau bisa miringkan seperti ini ya, di sini misalkan. Kalau kita mau udah selesai misalkan, atau kita mau coba mengedit lagi, misalkan ininya ada spasi gitu ya, nah seperti itu ya, tempo dahulu gitu ya. Nah, ini jadi seperti ini ya. Kalau sudah, berarti kita sedang menyelesaikan latihan yang ke-6 ini ya. Untuk pertemuan kali ini ya, mungkin ini dicukupkan sekian ya. Kita tadi sudah latihan 4, latihan 5, dan latihan 6 ya. Untuk pertemuan selanjutnya akan langsung masuk ke aplikasi, misalkan membuat kartu nama, membuat pamlet. Nah, jadi dengan 2 pertemuan sekarang dan yang kemarin, itu saya kira untuk basic-basic Photoshop-nya sudah bisa Anda kuasai lah ya, atau Anda bisa mengeksplor lebih lanjut lagi. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dipraktikkan dan Anda harus submit tugasnya ya, ada panduannya kan.